Sementara itu, tim gabungan masih melakukan proses evakuasi terhadap korban yang diduga masih tertimbun reruntuhan. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Kelvin Simanjuntak menjelaskan terdapat 6 orang di dalam rumah saat ledakan terjadi. Seorang pria dewasa dan seorang balita telah berhasil dievakuasi. Sementara 4 orang lainnya masih diduga berada di bawah reruntuhan bangunan. Hingga kini proses pencarian serta evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. 15.30 sore tadi terjadi ledakan di perumahan Grand Polonia yang disebabkan dari hasil investigasi awal. Sekarang ini masih berlangsung. Hasil investigasi awal adanya kebocoran dari pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah. Tadi kami sudah masuk dengan menggunakan alat pendeteksi gas, memang terdeteksi di situ. Namun demikian ini dugaan baru investigasi awal, dan akibat itu ada beberapa rumah yang terdampak pecahan serpihan kacanya. Saat ini data yang kami dapatkan ada 6 orang yang merupakan dan yang tinggal di dalam. Dari 6 itu, seorang bapak berhasil terevakuasi, kemudian seorang anak balita sampai saat ini masih dirawat di salah satu rumah sakit. Kemudian yang empatnya lagi kita berdoa bersama, semoga evakuasi yang kita laksanakan ini membuahkan hasil. Kami mohon doa. Dan pemirsa, untuk mengetahui proses evakuasi yang dilakukan tim gabungan telah terhubung dengan jurnalis NTV Wahyu Pratama dari TKP. Selamat malam Wahyu. Wahyu, bagaimana apakah proses evakuasi telah selesai dilaksanakan? Karena infonya masih ada korban yang terjebak di dalam reruntuhan rumah. Wahyu. Ya, saat ini petugas gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, dan pemadam kebakaran masih melakukan evakuasi terhadap korban yang masih terjebak. Petugas gabungan melakukan tindakan secara hati-hati agar meminimalisir agar tidak terjadi korban lagi. Karena bangunan yang ada di lokasi itu sangat membahayakan dan riskan akan jatuh kembali. Petugas gabungan juga menurunkan alat berat dan alat drone untuk melihat kondisi yang ada di lapangan. Kemudian sampai saat ini petugas juga masih bekerja terus berusaha untuk mengevakuasi para korban yang ada di dalam. Menurut informasi, korban di dalam masih ada 4 orang. Pertama istri yang pemilik rumah dan 3 asisten rumah tangga. Yang 2-nya seorang kepala rumah tangga dan anaknya sudah berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Dan terlihat saat ini petugas juga terus berusaha menggunakan alat berat agar korban yang ada di dalam bisa dievakuasi. Ledakan sendiri ini terjadi karena kebocoran pipa gas tanam yang ada di lokasi sehingga meledak dan mengakibatkan 7 rumah yang ada di sekitarnya rusak terkena ledakan tersebut. Dan di lokasi juga masih banyak warga yang datang evakuasi melihat proses evakuasi, namun petugas di lapangan mau memberitahu kepada masyarakat agar menjauh karena bangunan yang di dalam itu bisa membahayakan. Demikian kita.
Iya, Wahyu, Anda katakan proses evakuasi masih berlangsung sedang kejadian ini sudah sejak sore tadi. Para petugas masih berupaya untuk melakukan evakuasi. Sebenarnya kendala apa yang dialami oleh para petugas pada saat proses evakuasi selain bangunan yang sangat berisiko begitu? Uh, Petugas di lapangan yang ada di lokasi itu uh, memang sungguh uh, hati-hati untuk melakukan proses evakuasi karena bangunan itu menutup bagian depan bangunan yang ada di dalam sehingga petugas uh, melakukan ekstra hati-hati biar tidak ada korban jiwa lagi dari pihak lain gitu. Demikian kita. Iya Wahyu, tadi pihak kepolisian menyatakan bahwa dari hasil investigasi awal bahwa dinyatakan memang ada kebocoran gas dari rumah yang menjadi titik ledakan. Sebenarnya kronologis awal itu seperti apa? Apakah warga sempat mencium adanya bau-bau gas tersebut? Informasi awal kejadian tersebut memang secara tiba-tiba terdengar suara ledakan dan pada saat proses ledakan tersebut ada seorang kurir paket yang mengantarkan dan dia terkena juga serpihan eh, reruntuhan batu sehingga kurir paket ini juga dilarikan ke rumah sakit terdekat. Demikian. Iya, tadi Anda infokan bahwa ada 7 rumah yang berada di kanan kiri rumah yang mengalami ledakan tersebut, mengalami kerusakan juga. Nah, bagaimana kondisi warga dari ketujuh rumah tersebut, Wahyu? Saat ini warga sekitar lokasi tadi disterilkan agar uh, masyarakat menjauh dari lokasi agar tidak terkena reruntuhan. Terlihat reruntuhan batu itu sangat besar di depan rumah sehingga menutup petugas untuk ke dalam. Ya. Iya Wahyu, hingga malam hari ini apakah pihak kepolisian kembali sudah memberikan informasi terupdate terkait proses evakuasi yang dilaksanakan pada malam hari ini hingga kurang lebih pukul 10.15 ini, Wahyu? Hingga saat ini petugas terus berusaha menggunakan alat penghancur batu agar bisa masuk ke dalam bangunan tersebut karena bangunan itu runtuh menutupi pintu depan rumah sehingga petugas tidak bisa masuk ke dalam dan petugas sudah perlu ekstra hati-hati dan hingga saat ini korban yang di dalam itu uh, belum berhasil dievakuasi oleh petugas. Demikian. Ya baik, terima kasih Wahyu Pratama melaporkan langsung dari TKP. Selamat tugas kembali Wahyu.